kita hari ini adalah COVID-19 itu menunda pernikahan tapi tidak merebut kebahagiaan, dan narasumber kita adalah Equivalent dan dia adalah pelaku, korban ya. Korban dari pandemi COVID-19 yang pernikahannya menunda dia. Jadi tadi Alen baru saja bahas bahwa pernikahan itu, ketika ngomongin soal pernikahan itu bukan cuma sekedar kesiapan secara fisik, tapi juga menyangkut keseluruhan gitu ya. Kita siap menikah itu ditentukan bukan hanya sekedar kesiapan secara fisik. Oke, sekarang kita mau ngomongin soal menunda pernikahan ini nih, Len. Kalau mau ngomongin soal pernikahan yang tertunda ini, perasaan apa sih yang kamu rasakan sama pasanganmu ketika dapat surat dari pihak gedung bahwa nggak bisa ngadain resepsi, ketika ketika tahu bahwa nanti mungkin bahkan kalau akad atau pemberkatan nikah itu hanya 10 orang yang boleh hadir? What do you feel? Iya, kalau dibilang gini, dulu banget aku kan selalu mendambakan sebenarnya pernikahan yang sangat sederhana, yang istilahnya intimated wedding ya, jadi benar-benar cuma orang terdekat. Somehow Tuhan menjawabnya dengan cara yang ajaib gitu. Jadi kalau dibilang kecewa, ya pasti dong kecewa gitu kan. Istilahnya aku masih manusia dan pasti sedih lah melihat keadaan ini gitu kan. Apalagi kemarin emang keluarga kan sempat ada yang positif gitu. Nah, tapi kalau dibilang tentang pernikahan yang tertunda gimana? Sedih nggak? Sedih sih nggak yang sedih sampai sampai yang gegulingan gitu sih enggak ya. Kalau aku bersyukurnya aku sama Mamas sampai saat ini lebih sering kayak gimana nih kalau misalnya yang ketunda, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, mau nanti resepsinya santuy karena kita pada tahap yang ini mungkin bisa lebih buruk lagi kalau misalnya kita maksa gitu kan, kita ngoyo gitu. Tapi kami berdua tetap melakukan persiapan sesuai dengan timeline yang selama ini kami sudah buat gitu kan, sudah kami rancangkan gitu. Jadi istilahnya nyebutnya kayak Mama sama Papa tuh sampai nggak berani waktu itu nanya. Jadi kayak mereka selalu takut nih gimana nih pemberkatan aja bisa apa nggak. Tapi akhirnya aku yang buka omongan dan aku bilang it's okay, nggak masalah. Cuma Papa Mama terus orang tuanya Mamas, para petugas untuk ini udah nggak ada, aku nggak masalah gitu. Karena kalaupun mau bikin resepsi, karena kan emang udah keburu bayar ya Pak, istilahnya undangan udah selesai loh, souvenir udah loh. Anyway, undangan itu udah ada tanggalnya kan, kamu udah bisa ganti. Udah, nggak. Udah jadi dicetak. Udah tinggal jadi udah naik cetak itu dari bulan Maret sebelum kita WFH gitu. Ya. Jadi udah dari bulan Maret udah naik cetak. Kenapa dari bulan Maret? Karena memang di vendor ini dia rada ngantrinya tuh rada lama. Jadi dari bulan Maret itu dan ternyata mereka pada kalau nggak salah 2 minggu lalu baru bilang selesainya tertunda karena PSBB dan akhirnya karyawan lebih sedikit masuk, percetakannya mundur gitu kan. Oh ya nggak masalah, cuma untuk ganti tanggal tuh udah nggak mungkin. Dan kami juga nggak tahu mau nundanya sampai kapan gitu. Ya, belum tanggal juga kan. Dan bersyukurnya adalah papa mama, bapaknya Mamas, kemudian keluarga aku tuh nggak ngoyo gitu loh, kayak ya udah nanti undangannya ditempelin label, tau kan label Tom and Jerry yang kecil-kecil ulang tanggal yang baru juga nggak masalah, souvenir juga nggak masalah, karena itu bukan esensi dari makna pernikahan itu gitu loh, makna seremoninya itu tuh bukan di situ gitu. Jadi ya udah nggak usah yang diambil pusing banget gitu loh, gitu aja sih. Tapi ini tuh sebenarnya judulnya ditunda atau dibatalin sih sebenarnya? Jangan dibatalin dong. Dibatalin tanggal, diganti tanggal dong ya berarti ya? Enggak juga. Kalau resepsi most likely, tapi kalau misalnya pemberkatan kan pemerintah masih ngasih kebijakan ya, ada batasan maksimal. At least batasan maksimal itu yang paling kami mau, istilahnya gini Pak, kami lebih mengutamakan bukan seremoni yang gebiar-gebiarnya, tapi kan kami ingin istilahnya Tuhan memberkati pernikahan kudus gitu kan, kami berdua gitu kan, supaya kami berdua juga bisa istilahnya saling menopang, yaitu impian kami, istilahnya gini, aku nggak mau bilang bahwa tujuan pernikahan adalah kebahagiaan ya, karena
coba aja mikir selama kita kerja di Family First Indonesia, banyak banget keluarga yang akhirnya berantem. Jadi tujuannya memang bukan untuk bahagia gitu. Betul. Bukan sekadar bahagia kayak gitu ya. Tapi intinya kayak kami berdua ingin Tuhan, selama ini aku bilang sama papa mama pas lagi pertama kali memutuskan untuk mengenalkan Mamas kepada keluarga, aku bilang, papa mama tolong awasi kami berdua sebagai anak-anak supaya hubungan kami tetap kudus dan berkenan, bukan cuma di hadapan papa mama tapi juga di hadapan Tuhan gitu. Jadi kami sebisa mungkin selalu melibatkan mereka kan gitu. Nah, sehingga ketika terjadinya ini harus menunda, mereka juga nggak yang ngoyo, tapi kan papa malu kalau misalnya masa cuma pemberkatan doang, nanti relasi papa gitu. Mereka nggak ada yang kayak gitu, mikirnya gitu, kayak ya udah, yang penting di hadapan Tuhan kita sudah diberkati dulu aja, itu yang terpenting gitu. Nah, yang aku mau tanya gini, ini menarik ya. Aku kan tadi sempat cerita tuh, ada satu temanku ngadain akad atau pemberkatan nikah dengan kondisi yang memang ya kalau secara aku tuh ngebayangin kalau aku yang berada di posisi dia tuh pasti kayak bukan cuma sedih ya, kayak kecewa karena kan udah ngebangun mimpi yang begitu tinggi tuh, udah kayak bayangin bakal megah, bakal apa gitu, dan memang bahkan dekorasinya tuh betul-betul penuh banget. Waktu itu aku datang penuh banget dekorasinya dan bagus banget gitu, tapi yang datang tuh cuma sedikit sampai si pengantinnya tuh menikah gitu. Nah, kamu pernah bayangin nggak kira-kira gimana ya nanti suasana ketika pemberkatan itu, atau kamu punya niat untuk melakukan streaming pemberkatan supaya teman-teman yang nggak bisa join mereka bisa nongkrongin tanpa pakai IG live nih? Sebenarnya nggak kepikiran, cuma it's a good idea, mungkin bisa dibanggakan. Itu kan hal yang mudah, terus kayak nggak repot juga asal ada yang mau videoin. Betul. Kebayang nggak dan kira-kira? Kebayang bahwa yang hadir akan sedikit. Kalau kami bayangannya sampai sekarang paling kan maksimal 10 orang kan, itu udah termasuk sama petugas ya kan. Jadi kayak ya udah, kalau kami kayak ya udah nggak masalah. Even istilahnya aku sudah memesan dekor khusus ya untuk di gereja itu udah aku. Jadi itu sebenarnya adalah bentuk pemberkatan impianku, karena aku suka banget origami dan aku ingin dekorasi itu origami. Bayangin satu ruangan aula gereja ruang ibadah isinya origami semua. Ya cuma dan itu udah lunasku bayar loh, kami bayar. Tapi melihat yang seperti ini ya aku merasa jangan sampai situasi ini merebut kebahagiaan kami. Jadi kan esensi pemberkatan ya, kita bicara akad tadi, esensinya itu kan bukan tentang seremoninya yang tadi aku bilang ya, tentang ritual-ritual atau apa, tapi kan tentang penyatuan dua orang yang memang berbeda, kemudian memutuskan berkomitmen untuk bersama membangun sebuah rumah tangga gitu kan. Jadi aku mikir ya udah nggak masalah sih dekorasi gebiar yang dengan origami itu, meskipun yang datang cuma 10 orang, that's okay. Esensi kebahagiaannya kan bukan cuma dari sekadar kedatangan orang-orang gitu loh, tapi tetap kami berdua dan di hadapan Tuhan itu dan keluarga kami menyatu gitu. Itu sih Pak. Aduh, keren banget loh. Maksudnya aku baru dengar begini aja udah kayak ngebayangin pasti kamu sudah sangat siap sekali memasuki kehidupan pernikahan. Karena kelihatan bijak banget gitu lihat. Sebenarnya yang bijak itu lebih banyak bijak itu Mama sih. Kadang karena kalau mari kita mengakui ya, bahwa aku ya tadi kan saya juga bilang aku tuh orangnya sangat detail. Aku tuh sebenarnya rada OCD juga kan. Jadi aku selalu mempersiapkan semua gitu kan. Terus mungkin pada sampai suatu titik aku juga sering jadinya kan jenuh pasti ya, jenuh dalam bukan jenuh sama persiapan pernikahan, tapi jenuh dalam arti ini gimana nih kita tetap harus mempersiapkan, tapi kan ini dalam situasi yang tidak jelas, kayak misalnya tunangan, kalau tunangan udah pasti batal nih kan, udah gak keburu sama sekali. Kemudian seserahan itu kan barengan tunangan itu juga pasti gak bisa. Kemudian undangan mundur, terus souvenir mundur ininya selesainya, meskipun tanggalnya udah gak bisa itu kan kadang-kadang bikin aku jadi rungsing ya. Kalau misalnya orang-orang yang OCD itu kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan tuh kan rada gitu. Nah yang lebih banyak menenangkan itu justru Mama sih, karena kayak sekarang nih sebenarnya dia juga mendengarkan siaran ini juga istilahnya atau kita invite dia buat join.
Tidak usah. Nggak usah ya. Nanti Kalian kan dibales. gak mau ngomong pasti. Tapi intinya kayak gini Pak, istilahnya kami melihat ini sebagai ujian naik level kan. Artinya ketika nanti dalam pernikahan pasti banyak yang lebih berat lagi yang harus kami hadapi gitu loh. Ini mungkin hanya 9% dari pergumulan yang mungkin nanti akan kita hadapi bareng di dunia pernikahan dan keluarga gitu. Setuju banget. Jadi aku sangat mensupport kalian, walaupun mungkin nanti aku nggak bisa datang ya, tapi paling nggak ditunggu streamingnya. Pasti aku akan nongkrongin tuh di Atau depan. jangan lupa ya, kami bisa kok menerima transfer. Oh ya pasti dong. Kalau itu kan pasti ya, itu nggak usah diomongin, itu udah kayak otomatis harus dilakukan. Oke sahabat keluarga, ini ngobrol kita seru banget di malam hari ini, walaupun agak terserang oleh penyakit sinyal ya. Jadi hari ini saya lagi ngobrol sama Alen nih, narasumber penting banget karena ini pengalaman hidupnya dia yang sedang bukan menunda lah ya, menunda resepsi pernikahan, tapi nikahnya nggak ditunda, tapi tidak merebut kebahagiaan. Nah ini kalimat penting nih, ditunda tapi tidak merebut kebahagiaan. Apa sih tips-tipsnya? Kalau boleh tahu nih supaya tetap bisa positive thinking di tengah-tengah situasi seperti ini, meskipun saya percaya lah pasti ada sedih-sedihnya, ada jengkel-jengkelnya, ada marahnya juga pasti sama keadaan ini gitu kan ya. Tapi gimana bisa merubah itu menjadi sesuatu yang lebih positif? Akhirnya kalian berdua bisa saling support nih untuk bisa menghadapin ini sama-sama. Kalau aku sama Mamas mikirnya gini, merebut kebahagiaan tuh gini, kita pasti sulit ya kan, marah iya, kecewa banget, sedih, waduh berkali-kali lah, tangis-nangisan udah nggak ngerti lagi. Dan yang namanya nangis tuh bukan cuma aku ya, dalam arti kayak Mamas juga punya pergumulannya sendiri dan dia juga pasti pernah menangis gitu. Nah tapi gimana supaya kita membuat situasi seperti ini nggak merebut kebahagiaan? Ya karena istilah gini, kami berdua tadi kan aku bilang tuh, kita berdua itu melihat ini sebagai suatu ujian untuk naik level, untuk mempersiapkan kita memasuki dunia pernikahan. Dan kami melihatnya itu seperti istilahnya tuh blessing in disguise, karena kami ternyata udah dilatih duluan nih. Bina pranikahnya nih lebih dahsyat nih dibandingin ya, karena kita betul langsung praktek gitu kan. Nah, untuk merawat kebahagiaan itu tentunya istilahnya gini, kami berdua meluangkan waktu untuk ada saatnya kami berkomunikasi untuk bekerja, iya, sama-sama WFH soalnya kan. Yang kedua, membahas apa sih yang sedang kamu kesusahan apa yang sedang kamu hadapi, kesusahan apa yang sedang aku hadapi, supaya kita bisa saling tolong satu sama lainnya. Jadi kami berdua memang curhat Pak. Jadi kayak istilahnya apa ya, kami juga menganggap satu sama lain sebagai sahabat. Istilahnya tuh kami benar-benar buka, udah nggak pakai sampul lagi deh bukunya, untuk betul-betul ngelihat kesusahan apa yang sedang kami hadapi dan bagaimana kita bisa saling tolong gitu ya. Support. Ya, contohnya misalnya kayak apa sih namanya, mendengarkan, kemudian juga misalnya dalam kompromi beberapa hal, dan kami tetap melakukan hal-hal yang menjadi hobi kami gitu. Itu yang membuat aku sama dia merasa kayak ya jangan sampai nanti kita tuh terjebak pada rutinitas belaka sampai akhirnya hilang sama kebahagiaan itu sendiri. Buktinya kami masih sering kayak karena rumah aku sama dia bedanya tuh cuma 10 menit, dan namanya karena bapaknya sakit, aku sama Mamas itu memutuskan dalam rangka menghemat. Jadi setiap pagi itu Mamas jemput makanan, nggak pagi banget sih, untuk makan siangnya bapak tuh ngambilnya dari rumah aku. Jadi aku yang masak. Terus malamnya Mamas juga sore-sore itu sekitar jam 6-an tuh dia akan ambil makanan untuk makan malamnya bapak gitu. Jadi memang istilahnya kami berlatih gitu, dan kami melakukan hal-hal yang apa sih membuat kita senang. Kayak Mamas kalau lagi main game ya udah gitu. Terus kalau aku lagi mau, aku main tidur ya sebentar ya, nanti telepon atau apa jam berapa, kalau aku udah nggak balas artinya aku udah tidur, ya udah saling paham gitu. Itu sih Pak kayaknya, supaya nggak ngoyo sampai akhirnya kecewa, sampai akhirnya, soalnya teman aku sampai akhirnya ribut besar, dan mereka menunda pernikahannya justru bukan karena si COVID-nya ya, artinya aku nggak mau yang kayak gitu loh. Aku ingin kita di sini saling dukung gitu. Oh ini menarik banget nih, ini bisa jadi masukan yang baik buat sahabat-sahabat keluarga yang mungkin punya persoalan yang mirip, walaupun mungkin persoalannya nggak sama ya. Seperti yang aku bilang tadi kan, pandemik ini kan bukan cuma sekedar menunda pernikahan, ada yang mungkin tertunda jadian, ada yang mungkin akhirnya harus kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin akhirnya
kayak apa berada di dalam sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Betapa pentingnya kayak kita merubah mindset bukan dalam pengertian kayak mengignore keadaan yang sebenarnya, tetapi bagaimana kita belajar melihat dari perspektif yang berbeda. Dan yang menarik, kalau dari tadi sharingnya Alen kan justru Alen melihatnya sebagai sebuah latihan. Nanti masuk pernikahan tuh pasti situasinya akan lebih complicated. Betul. Yang bakal dihadapi itu bakal lebih berat gitu. Dan justru lewat pelatihan ini akhirnya belajar saling mengenal kepribadian masing-masing, menyikapi persoalan dalam hidup, tahu bagaimana saling support satu dengan yang lain. Dan itu menurutku kayak sesuatu hal yang bagus banget dan menarik banget untuk boleh direnungkan oleh setiap kita yang mungkin saat ini sedang mengalami situasi yang sama. Karena ngomongin aku mau bilang Pak, kayak gini, mungkin mengingatkan sahabat keluarga juga yang istilahnya mungkin sedang berpikir untuk merencanakan pernikahan misalnya di tahun depan atau gimana. Aku sama Mamas itu sangat jujur ketika kami memutuskan untuk kita ngomong sama kedua orang tua kami. Waktu itu aku ikut ke Magelang, Mamas ikut ke Depok untuk permisi ya, minta izin ya. Nah itu aku menceritakan kondisi aku sejujur-jujurnya. Misalnya aku kan punya penyakit skoliosis dan HNP. Akan membuat seorang perempuan, kan aku di bagian dekat tulang ekor. Kalau misalnya saat menikah dan Tuhan memberikan aku kesempatan untuk hamil, itu adalah kehamilan yang berisiko besar, gitu kan. Tulangku sangat tidak, isinya rentan lah, gitu ya. Dan malah kemungkinan untuk tidak diizinkan untuk mengandung, gitu. Apakah misalnya Mamas menikah hanya untuk bereproduksi atau apa? Itu harus aku buat clear sejak awal. Dan ternyata kan enggak. Dan selama di masa pandemi aja aku sempat masuk UGD bukan tengah malam deh, subuh-subuh karena penyakitku kan. Dan aku minta tolong dia, aku telepon dia dan dia mau untuk menolong aku. Itu adalah suatu dukungan dan aku melihat tanggung jawab yang besar dari Mamas yang membuat aku semakin yakin untuk terus berjuang mencapai impian dan kerinduan kami berdua gitu loh. Jadi jujur lah. Sahabat keluarga yang di lagi dengerin Alan share ini pasti senyum-senyum ya, sampai senyum-senyum sendiri gitu, membayangkan betapa so sweetnya. Ternyata film Korea itu bukan jauh di sana, tapi bener-bener terjadi. Bener gak sih? Kayak berasa nonton film Korea gak sih kalian? Lihat hidup kalian, maksudnya kayak ngadepin persoalan yang besar, terus kayak tapi bisa menyikapi dengan baik walaupun pasti gak mulus. Bener gak? Pasti ada marahnya, pasti ada komplainnya, pasti ada ya sama-sama jengkelnya karena sama-sama udah capek juga, bukan cuma sekedar masalah pernikahan tapi masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Len, boleh dong kasih tips-tips buat teman-teman yang mungkin saat ini gara-gara pandemi COVID ngalamin situasi-situasi yang mirip nih sama kamu soal relationship mungkin, atau ada yang jadiannya tertunda, pernikahannya kudu tertunda. Kebetulan nih saya tahu banget ada satu orang yang lagi nonton kita hari ini, saya nggak mau sebutin namanya. Jadi dia tuh mirip sama kamu, dia tuh sebenarnya mau married di bulan Juli gitu. Tapi lebih dekat gara-gara COVID dia tertunda nih. Jadi saya tahu banget karena saya pas lihat namanya di sini, tapi saya nggak mau sebutin namanya. Kasih tips kan, kamu harus kasih tips. Saya percaya dia lagi nonton ini sekarang, lagi nungguin tips-tips dari kamu nih, gimana caranya menyikapi dengan tetap bersukacita. Ya, yang pertama aku mikirnya bahwa yang pertama itu yang tadi ngomongin tentang pernikahan adalah panggilan. Dan Tuhan tuh istilahnya waktunya Tuhan itu Pak, aku percaya dia nggak pernah kasih waktu yang kecepatan atau terlambat. Jadi waktunya Tuhan tuh pasti pas gitu kan. Jadi itu yang aku juga ingin bilang sama Mama setiap saat, bahwa kalau emang harus ditunda, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kita tetap mempersiapkan. Jadi kita istilah gini, expect for the best but prepare for the worst gitu kan. Jadi kita tetap berharap yang terbaik, tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita bahwa ada harapan yang mungkin yang nggak terpenuhi gitu kan. Jadi kalau memang sampai saat ini waktu Tuhan tuh yang terbaik, itu yakin dan percaya. Yang kedua, tetap berusaha untuk mempersiapkan yang terbaik juga yang bisa kita lakukan gitu kan. Misalnya contoh, jaga kesehatan itu udah paling simple. Jaga kesehatan kita. Terus jaga komunikasi dengan keluarga gitu kan. Yang ketiga, komunikasi dengan kita berdua itu kayak jangan ditutup-tutupin gitu. Kalau misalnya kita sedang sedih dengan segala sesuatu, pekerjaan atau apa,
ya curhat, karena itulah masa-masa kita berdua saling dukung satu sama lainnya. Karena kalau itu nggak diselesaikan, nanti masalah yang persiapan pernikahan akan makin tertumpuk lagi dan akhirnya seperti bom waktu akan meledak gitu kan. Nah terus yang keempat apa? Yang keempat itu adalah kalau misalnya bisa nih, kalau misal bisa bertemu ya, artinya coba deh berdoa bareng gitu kan. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, by virtual gitu loh. Kita aja lagi Zoom bisa berdoa bareng, masa kalau misalnya sama pasangan nggak bisa gitu. Jadi gitu sih, meskipun berantem, aku nggak bilang nggak pernah ya, malah sering berantem karena hal ini itu. Dan to be honest, sebenarnya lebih sering berantem bukan karena persiapan pernikahan, tapi karena tekanan yang lain di luar, sehingga ketika bertemu lagi suntuk atau apa, akhirnya malah jadinya meledaknya di depan pasangan kan. Nah itu yang aku hindari, jangan sampai seperti itu gitu loh. Jadi kalau emang lagi ada masalah apapun itu, cerita. Dan apa ya, itu tadi sih yang paling penting, waktunya Tuhan. Percaya deh, waktu Tuhan itu waktu yang paling baik, gak pernah terlambat, gak pernah kecepatan, pasti tepat. Intinya sih gitu. Nah ini kan kalau kamu kan kondisinya orang tua sangat support ya, itu yang kita perlu disyukuri ya. Maksudnya kayak papa mama, kemudian orang tuanya mama juga bukan tipe orang tua yang kayak ngerecokin gitu loh. Terus, tapi mungkin ada teman-teman yang udah pusing sama nunda pernikahannya terus direcokin sama orang tuanya nih, ya kan? Betul. Kayak gimana dong nih, masa kamu pernikahannya bisa kita tetap mau pemberkatan, terus orang tuanya bisa berpikir masa sih pemberkatan doang? Iya, masa ini gimana nih, mama kan udah tungguin waktu itu ya. Kira-kira kalau ngadepinnya kayak gitu gimana, kalian ada tips kalian gimana caranya supaya maksudnya biar orang tua ngerti, biar orang tua bisa mengerti dan justru support kalian? Kalau aku sih sebenarnya tipsnya pertama, kemarin sebelum ditanya aku duluan yang ngomong. Kenapa? Karena istilahnya kalau kita duluan yang ngomong, itu artinya kita sedang curhat kan. Kita berharap masukan dari keluarga kita, dari orang tua kita. Tapi kalau kondisi yang tadi Pak Edi bilang kan, itu adalah kita diem baik, cicing wae gitu kan. Tapi akhirnya keluarga yang membombardir pertanyaan kita. Nah, jadi tipsnya apa? Tipsnya adalah, aku inget banget pesannya mama gini. Waktu itu aku sampai nangis-nangis banget nelpon mama, kayak, "Ma nih gimana?" Gini gitu. Karena tadi aku bilangnya nggak mungkin nggak sedih gitu kan. Mama cuma bilang, "Len, kalau kamu sedih, kami orang tua pasti ikut sedih. Ya, nggak ada orang tua yang nggak sedih ngeliat anaknya bersedih. Jadi apapun masalah yang sedang kamu hadapi, jangan hadapi sendirian." Gitu ya. Jadi apapun masalah yang sedang kamu hadapi, cerita sama kami. Kami bukan peramal yang bisa mengetahui apa pikiranmu dan apa perasaanmu. Jadi ngomong gitu. Nah cuma mungkin memang kan ada cara orang tua yang ya kita nggak bisa tutup mata ya Pak Endi, banyak banget orang tua yang cara ngomongnya ke anak kadang-kadang tutut gitu kan. Tapi kan kitalah sebagai anak yang lebih ngerti bahwa ya kita lebih santun, lebih terbuka gitu. Kita yang buka omongan dulu. Kalau aku bilangnya gitu sih, ngomong duluan dan terbuka seterbuka-terbukanya, dan minta mereka mendukung kita, memberikan masukan, oke, gitu. Tapi lihat juga bahwa Pah, Mah, kami punya kerinduan seperti ini. At least kami berdua sah dulu lah di hadapan Tuhan, supaya kami bisa saling mendukung sampai kami menemukan waktu dari Tuhan untuk melakukan resepsi. Kami tahu kami mungkin membuat kecewa, situasi ini membuat papa mama kecewa, tidak bisa mendapatkan ini. Ya, sadari bahwa kalian juga tahu bahwa mereka kecewa dan kalian juga kecewa gitu loh. Jadi yang kecewa itu ingat bahwa ini pernikahannya kita gitu kan. Ini adalah penyatuannya kita dulu gitu kan. Jadi sampaikan itu, tapi dengan cara yang santun ya. Maksud aku jangan sampai akhirnya jadi perang dunia ke-7 juga gitu loh. Betul. Setuju banget. Dan boleh dong kasih pesan-pesan buat kalimat penutup lah ya untuk live kita malam hari ini nih, khususnya buat mereka yang mungkin lagi bergumul, lagi bersedih juga karena situasi yang gak mudah yang harus mereka hadapi. Oke, kalau aku pesanku sih 2. Yang pertama, pernikahan itu panggilan ya. Jadi Tuhan akan memanggil kita pada waktu yang emang Tuhan tentukan terbaik buat kita gitu. Kalau kita dipanggil untuk menikah. Tapi pada suatu masa memang mungkin ada ketika banyak orang yang dipanggil Tuhan bukan untuk masuk dalam pernikahan gitu. Jadi pada satu kondisi seperti saat ini, yakini bahwa waktu dan
kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan yang terbaik. Jadi kalau misalnya Tuhan akhirnya memberikan kita kondisi kita harus menunda pernikahan kita, berarti itu waktunya yang memang yang kurang baik istilahnya kan. Ada waktu yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat kita. Nah yang kedua, bahwa pernikahan itu yang tadi ya, yang panggilan, tujuannya itu bukan cuma sekadar kebahagiaan belaka gitu, karena dalam rumah tangga nantinya akan banyak cekcok, akan banyak pergumulan, kerikil dan lain-lain. So anggaplah bahwa situasi saat ini adalah suatu kesempatan. Aku nggak mau bilang ini sebagai suatu tantangan belaka, tapi ini adalah suatu kesempatan buat kita mengenali diri kita mengenali pasangan kita mengenali kita. Bagaimana kita saling mendukung dan menghadapi situasi seperti ini untuk menjadi ujian naik level ya tadi istilahku ya. Nanti di pernikahan kan akan lebih berat lagi. Dua hal itu sih Pak. Wow, keren banget. Aku sudah nggak sabar menantikan nanti pemberkatan nikah kamu, dan kayak pengen lihat bagaimana kalian menjalani kehidupan pernikahan kalian. Paling tidak kan sudah lebih siap ya, kan udah ngadepin ujian yang berat ini ya. Jadi untuk sahabat keluarga, jangan pernah patah semangat. Kalau Alen saja bisa kelihatan senyum-senyum kayak begini ya, walaupun sudah melewati stres yang banyak gitu ya, kalian pun pasti bisa. Jadi tetap lakukan yang terbaik yang kalian bisa lakukan, dan kalau memang waktunya belum tepat sekarang, ingat Tuhan selalu punya waktu yang terbaik. Bahkan kalaupun pernikahannya harus batal, ya kan kadang bisa juga ya, kita tetap belajar percaya bahwa itu yang terbaik memang buat kita. Ada rancangan damai sejahtera yang pasti Tuhan kasih buat kita. Amin. Wah, ini malam ini ditutup dengan pesan-pesan yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan sahabat keluarga yang pernikahannya tertunda, yang jadiannya tertunda, bisa tidur dengan senyuman malam hari ini. Karena kita percaya bahwa di depan sana pasti ada hal yang baik yang akan kita nikmati, dan itu adalah bagian dari kebaikannya Tuhan buat kita semua. Oke, Alen, thank you so much. Thank you, Pak Andy. Ya. Kami dari Familyverse Indonesia. Terima kasih. Selamat malam semuanya.